Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang rangka manusia. Rangka manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial itu terbagi menjadi tiga, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan tulang apendikular itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang gerak atas dan tulang gerak anggota bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia. Nah, di sini ada bermacam-macam rangka tubuh manusia. Yang pertama, tampak depan itu ada tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelang kaki, tulang telapak jari, dan tulang jari kaki. Nah, selanjutnya itu adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi. Otot akan memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki tiga karakter, yaitu yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. 2. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali kepada ukuran semula. Nah, yang selanjutnya ini sistem muskulus otot. Yang pertama itu ada sistem otot terdiri dari, pertama ada otot, fascia, dan tendon. Yang kedua itu otot membentuk 43% berat badan sama dengan 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadi aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Yang ketiga itu proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristalik, usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Nah, yang selanjutnya ini mekanisme gerakan otot. Mekanisme gerakan otot yaitu ada dua. Yang pertama itu otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Yang kedua, garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Nah, yang selanjutnya ini jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot yaitu yang pertama ada otot lurik atau otot rangka terdiri dari tulang, tendon, episium, gentian otot, salur darah, perisium, dan vesikel. Yang kedua itu otot polos, disebut juga otot tak sadar atau otot alat. Dalam otot visceral, otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang terletaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak tetapi dipersarafi dan otonom. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya yang pertama itu ada dinding saluran pencernaan, yang kedua saluran pernapasan, yang ketiga pembuluh darah, yang keempat saluran kencing dan kelamin. Yang ketiga itu otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Hanya saja serabut-serabutnya bercabang dan saling bernyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom letak inti sel di tengah. Dengan demikian otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Yang selanjutnya ini persendian manusia. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau disebut juga artikulasi. Sendi dibagi menjadi dua,
Yang pertama itu ada komponen penunjang sendi dan tipe persendian. Komponen penunjang sendi terbagi menjadi 4, yaitu ada ligamen, kapsul, sendi, cairan sinovial, dan tulang lawan hialin. Tipe persendian terbagi menjadi 2, yaitu diartrosis dan sinertrosis. Yang selanjutnya, diartrosis terbagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Dan sinertrosis terbagi menjadi 2, yaitu sikondrosis dan sinfibrosis. Bagian-bagian persendian terbagi menjadi 6, yaitu ada bagian-bagian persendian terbagi menjadi 6, yaitu saluran Havers, tulang rawan hialin, periosteum, tulang yang bentuk persendian, membran sinovial, ligamen. Selanjutnya ini komponen penunjang sendi. Kapsul sendi adalah lapisan serabut yang melapisi sendi, di bagian dalamnya terdapat rongga. 2. Ligamen atau disebut ligamentum adalah jaringan berbentuk pinta yang tersusun dari serabut-serabut liat yang memikat tulang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Yang ketiga ini tulang rawan. Tulang rawan hialin atau disebut kartilago hialin. Ialah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang berguna untuk menjaga benturan. Yang keempat, cairan sinovial adalah cairan pelumas pada kapsul sendi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sendi. Yang pertama itu sendi menjadi 3, yaitu pertama sendi mati atau sinertrosis. Yang kedua ini sendi kaku atau amphiarthrosis. Yang ketiga sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati atau sinertrosis. Sinertrosis adalah persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sinertrosis sinfibrosis dan sinertrosis sikondrosis. Sinertrosis sinfibrosis adalah sinertrosis yang tulang dihubungkannya jaringan ikat fibrosa. Contohnya persendian tulang tengkorak. Yang kedua, sinertrosis sikondrosis adalah sinertrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Sendi kaku atau amphiarthrosis. Persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Syndesmosis adalah tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Symphysis adalah tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya hubungan antara ruas tulang belakang. Sendi gerak atau diartrosis. Di sini saya jelaskan. Diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dan dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Sistem saraf manusia. Nah, sistem manusia ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, selubung aksialin, nodus Ranvier, sinopsis, dan sel Schwann. Nah, sistem saraf manusia terbagi menjadi 2, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terbagi menjadi 2, yaitu otak atau encephalon dan susunan tulang belakang atau medula spinalis. Dan susunan saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. Otak terbagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum lanjutan. Saraf sadar terbagi menjadi 2, yaitu 12 pasang saraf tepi karnial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Saraf tak sadar terbagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sel saraf neuron. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf.
Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-sel tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah badan sel, dendrit, dan akson. Nah, kita akan menjelaskan badan sel. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel, dan tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalam juga terdapat membran sel nukleus atau anak inti sel dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur kelompok yang disebut badan misil. Dendrit. Dendrit yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Di dalam dendrit terdapat badan nisel dan mitokondria. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel. Yang selanjutnya akson. Akson atau neurit yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson yang tipis dengan bentuk panjang di dalamnya terdapat mitokondria dan neurofibril, tetapi tidak terdapat badan nisel sehingga tidak terlibat dalam sintesis protein. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Nah, selubung ini berfungsi sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka, dan juga memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls. Pada tempat tertentu, ada akson yang tidak dibungkus selubung mielin yang disebut nodus Ranvier. Ya, sekian penjelasan dari anatomi manusia saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.